Saudara, sinkhole di Desa Pondok Balik Aceh Tengah terus meluas. Untuk mengurangi luas longsoran, Kementerian PU menutup aliran limbah masyarakat dan mengalihkan arus lalu lintas warga. Lubang raksasa di Desa Pondok Balik Ketol, Aceh Tengah kian meluas lantaran longsoran yang terus bergerak aktif. Gambar udara menunjukkan detik-detik longsoran terus terjadi di lubang. Saat ini, luas lubang raksasa mencapai 3 hektar serta mengancam permukiman dan lahan pertanian. Kajian di lapangan menemukan longsoran sepanjang 1 meter terjadi setiap hari. Untuk mengurangi luasan longsoran, Kementerian Pekerjaan Umum sementara menutup aliran air dari limbah masyarakat. Kita masih survei geolistrik dan geoteknik. Itu adalah survei yang untuk menentukan jenis apa penanganan permanen di sini, sehingga hasil yang tertentukan nanti betul-betul tepat dengan kondisi tanah sekitar ini. Selanjutnya langkah pertama sekali sebenarnya kami sudah melakukan pemutusan air limbah masyarakat, karena air itulah satu-satunya penyebab yang setiap hari tanah makin bergerak. Pihak Utama Karya yang turut menangani longsoran akan melakukan detur untuk pengalihan jalan sekitar longsoran untuk lalu lintas warga. Per harinya sekitar 1 meter, jadi mendekati detur yang sudah kita buat. Jadi nanti yang kita lakukan yang pertama, kita hentikan dulu aliran airnya yang ada. Terus yang kedua, kita siapkan opsi detur nanti jika untuk kegiatan libur lebaran sama menjelang bulan puasa. Kita siapkan opsi dulu untuk jalan akses sehingga fungsional warga dan logistik tidak terganggu. Saat ini tim penanganan masih melakukan kajian untuk mendapatkan penyebab pasti pergerakan tanah. Kajian itu diharap selesai dilakukan akhir bulan ini agar mendapat solusi permanen penanganan longsoran lubang raksasa. Tim Liputan Kompas TV. Sinkhole di Aceh Tengah makin meluas, lalu bagaimana penanganannya kita bahas bersama dengan Camat Ketol Aceh Tengah, Zumara Wini. Selamat malam Pak Camat. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rahmat. Baik, waalaikumsalam. Jadi sekarang kondisinya bagaimana? Jaraknya seberapa jauh dari permukiman, Pak? Jarak yang sekarang itu hampir 500 meter tuh Bang. Semakin dekat Pak Camat ya? Benar. Itu Dan gimana? ke sungai terdekat itu gimana? Sekarang kondisi lubangnya seperti apa? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menahan agar tidak terus meluas, Pak? Seperti yang dilihat di TV tadi, di Kompas TV tadi, oleh pihak Kementerian PU sudah melakukan pekerjaan pencegahan dengan mengalihkan air drainase yang menuju lubang, dialihkan ke sungai Segene Balik, yang hanya tinggal berjarak juga sekitar 450 meter lagi dari lubang raksasa ini, begitu. Namun kalau pekerjaan utamanya untuk penguatan tebing sungai dan penguatan tebing longsoran sendiri belum dilakukan, masih penjajakan sepertinya. Pak Camat, ini awal mula, Anda kan mengenal tentu daerahnya, awal mula terbentuknya lubang ini bagaimana? Bagaimana saat itu kondisinya ketika muncul pertama kali Pak Camat sebetulnya? Lubang ini di awal-awal tahun 2010 ini terjadi nih Bang. Namun makin membesar itu ketika terjadi gempa Ketol pada tahun 2013. Dari lubang kecil itu langsung menganga menjadi lubang besar di gempa Ketol itu. Gempa yang luar biasa besar kita. Nah, sejak saat itu lubang perlahan makin membesar. Nah, puncaknya kemarin pada waktu bencana hidrometeorologi tanggal 26-27 November itu kecepatan perubahan besar lubang itu semakin cepat seperti disebutkan tadi, hampir 1 meter bisa setiap hari gitu, sehingga sekarang sudah lebih dari 3 hektar luas lubang tersebut begitu. Dari tahun 2013
terjadi lubang menganga akibat gempa sudah dilaporkan Pak untuk ditangani sebelum meluas sampai sekarang? Sudah dilaporkan Bang, kemudian sudah diteliti juga oleh pihak-pihak terkait termasuk universitas dan lembaga geologi, dan sudah ada rekomendasi yang dilakukan. Namun dari 2013 sampai ke November 2025 kemarin itu pergerakannya tidak terlalu signifikan gitu kecepatan lubangnya, namun sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Namun ketika bencana kemarin 26-27 itu kecepatan perubahan lubang itu semakin cepat dan itu sudah mengancam keselamatan. Seperti yang kita lihat, sudah jalan utama antara Pondok Balik Kabupaten Aceh Tengah menuju Simpang Balik di Benam Meriah itu sudah putus, sehingga dibuatlah jalan alternatif yang memang sudah ada sejak lama, jalan perkebunan. Namun sekarang kita lihat itu jaraknya juga sudah hampir 50 meter lagi ke jalan alternatif yang sudah dibangun. Nah, kita khawatir juga ini makin lama kalau makin belum ada penanganan secepatnya bisa kena lagi ke jalan alternatif begitu Bang. Kalau permukiman warga tadi yang Anda sampaikan hampir di 500 meter sudah ada imbauan mereka untuk pindah atau bagaimana? Kita masih menghimbau untuk bisa berhati-hati dan waspada. Namun kalau jarak lubang semakin mendekat ke permukiman kita harus evakuasi itu Bang. Gitu. Itu pernah ada kajian kan dari tahun 2013, apa sebetulnya yang jadi penyebabnya Pak? Kajian mungkin sama seperti yang disampaikan oleh universitas termasuk Universitas Siak Kuala, bahwa itu memang tanahnya tanah pasir Bang, tanah pasir dan kedap air, dan di bawahnya ada sungai bawah tanah, kemudian ada terjadi air dari drainase itu menyebabkan cepatnya terjadinya longsoran begitu. Kalau misalkan tanah pasir artinya area sekitarnya pun akan sama berarti konturnya sebagai tanah pasir Pak Camat ya. Itu warga kalau misalkan nanti direlokasi seperti apa persiapannya, dipindahkan kemana kalau mereka harus berpindah Pak? Kalau dipindahkan saya kira kita relokasi ke kawasan yang lebih aman Pak. Bisa di desa tersebut masih kita lahan perkebunan kita masih luas seperti yang bisa dilihat di TV. Kita meliputi wilayah pertanian cabai yang luas dan tebu itu di desa di Kecamatan Ketol. Untuk luas untuk relokasi saya pikir masih ada banyak lahan Pak gitu. Tapi kalau misalkan sekarang informasi dari pemerintah pusat ataupun juga dari pemerintah daerah, bakal dibuat seperti apa penanganan lubang besar ini? Apakah nanti dibuat tanggul penahan atau seperti apa nanti? Atau diuruk misal rencananya? Dari informasi yang kami dapatkan dari Kementerian PU, seperti yang tadi kita lihat di Kompas TV, mereka akan melakukan pertama menahan longsoran itu dengan kemudian sungai yang berada dekat dengan lubang itu akan dibuat tebing penahannya, jadi supaya air nantinya dari sungai tidak akan masuk ke dalam lubang ini. Gitu. Baik, akan dibuatkan tebing penahan di aliran sungai. Untuk kami ingin tanya juga bagaimana soal infrastruktur listrik Pak Camat sejauh ini, terganggu tidak? Terganggu Bang. Kemarin menara sutet kita sudah dirubuhkan. Itu dirubuhkan oleh pihak PLN sendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu sudah dirubuhkan dan terjadi pemadaman cuma sehari, namun sudah normal kembali. Itu dibuat sutet sementara untuk pemindahan sutet, begitu demikian. Baik. Semoga ini segera teratasi Pak Camat ya, dan ada solusi ke depan, karena ini untuk keamanan dan juga kenyamanan warga di sana juga. Terima kasih Pak Zumara Wini, Camat Ketol dari Aceh Tengah telah bergabung di Kompas Malam hari ini.